Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlan K. Imran, S.Pharm Apoteker, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi, jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pendidikan dan pengajaran yang menggambarkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang ilmu saya adalah mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi Diploma 3 Farmasi dengan bobot 2 SKS teori dengan kode mata kuliah F53034. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan, terdiri atas 14 kali pembelajaran dan 2 kali evaluasi, yaitu ujian akhir semester dan studi kasus atau simulasi. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan melakukan preformulasi, formulasi, pembuatan, dan evaluasi berbagai sediaan farmasi cair dan semi-solid sesuai prinsip cara pembuatan obat yang baik CPOB. Mahasiswa juga diperkenalkan pada teknologi penghantaran obat modern, nanomedicine, serta pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal sebagai implementasi hasil penelitian dosen program studi dalam mendukung penanganan penyakit tidak menular. Mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi-Solid mendukung 3 dari 7 capaian pembelajaran lulusan CPL program studi Diploma 3 Farmasi dengan total kontribusi 100%, yaitu CPL 2 sebesar 25%, CPL 3 sebesar 55% sebagai kontribusi utama, dan CPL 4 sebesar 20%. CPL 2 berfokus pada pengelolaan dan pengendalian mutu sediaan farmasi. CPL 3 menekankan kemampuan mahasiswa dalam merancang, membuat, dan mengevaluasi sediaan farmasi sesuai prinsip CPOB dan CPOTB, sehingga menjadi capaian utama dalam mata kuliah ini. Sementara itu, CPL 4 mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pemanfaatan bahan alam berbasis kearifan lokal serta pemahaman teknologi penghantaran obat generasi baru. Ketiga CPL tersebut dijabarkan ke dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, penguasaan konsep dasar teknologi sediaan liquid dan semi-solid, CPMK 2, formulasi, pembuatan, dan evaluasi sediaan larutan, CPMK 3, formulasi, pembuatan, dan evaluasi sediaan dispersi, CPMK 4, formulasi, pembuatan, dan evaluasi berbagai sediaan semi-solid, serta CPMK 5, pemahaman teknologi penghantaran obat generasi baru dengan pemanfaatan bahan alam. Seluruh CPMK tersebut dijabarkan menjadi 13 sub CPMK yang disusun secara bertahap selama 1 semester dalam penerapan Outcome Based Education OBE. Setiap CPL, CPMK, dan sub CPMK diselaraskan dengan materi, strategi pembelajaran, dan asesmen sehingga ketercapaian kompetensi mahasiswa dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di kelas dan didukung oleh platform digital EdLink. Melalui platform ini, mahasiswa dapat mengakses RPS, bahan ajar, media pembelajaran, video pembelajaran, serta mengumpulkan tugas secara daring. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan Student-Centered Learning. Untuk mendukung pendekatan tersebut, saya menerapkan model DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan secara sistematis, konseptual, dan dikaitkan dengan praktek kefarmasian, perkembangan ilmu pengetahuan, serta hasil penelitian dosen, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif. Tahap interaction mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi, bertanya, bekerja sama dalam kelompok,
menganalisis studi kasus, dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan melalui pemberian umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan proses dan hasil belajar mahasiswa. Sistem penilaian terdiri atas tugas sebesar 20%, kuis dan ujian tengah semester dianggap sebesar 10%, ujian akhir semester sebesar 35%, serta studi kasus atau simulasi sebesar 35%. Selain menilai hasil belajar, evaluasi pembelajaran setiap semester juga saya gunakan sebagai dasar melakukan perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, terhadap RPS, strategi pembelajaran, media dan metode asesmen agar pembelajaran semakin efektif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan dunia kerja. Demikian pengenalan mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Marilah kita simak proses pembelajaran pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini Pak akan mengampu mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi-solid. Kebetulan mata kuliah ini ada 3 dosen. Ada Ibu Priska, kemudian ada Ibu Dr. Julfiayu, dan ada Pak sendiri. Pak terbagi di pertemuan 11, 12, sampai 15. Dan materi hari ini, Pak akan bawakan materi emulgel. Oke, materi emulgel. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Pak akan lakukan absensi kehadiran terlebih dahulu. Yang tidak hadir siapa-siapa? Ketua kelas? Ani Arsadi. Keterangannya? Sakit ya. Kemudian siapa lagi? Maya Abdullah, keterangannya? Oke, setelah Pak absen kalian, sebelum memulai pembelajaran kita harus meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kelancaran ilmu pengetahuan bisa diterima dengan baik. Berdoa mulai. Oke. Berdoa selesai. Oke, materi hari ini emulgel ya. Sepertinya kita sudah pernah mendengar emulgel di semester 1. Tidak asing lagi emulgel di semester 1 ya. Kira-kira ada yang bisa mendeskripsikan singkat apa itu emulgel? Oke. Baik Pak, emulgel merupakan suatu sediaan semi padat, yaitu gabungan dari emulsi dan gel. Oke Rafli, jawabannya betul ya. Silakan duduk kembali. Oke, jawaban dari anak Rafli sudah bagus ya dan betul bahwa emulgel itu secara garis besar adalah gabungan emulsi dan gel, tapi bentuknya dalam bentuk semi padat seperti itu. Oke. Apa target yang harus dicapai oleh mahasiswa? Di sini ada Pak sudah kategorikan targetnya. Dalam sediaan gel, itu targetnya ada 3. Mahasiswa bisa mengetahui pengertian dan karakteristik gel, jenis-jenis gelling agentnya, kemudian metode pembuatan gel, kemudian pada materi emulgelnya, mahasiswa bisa mengetahui konsep dan komponen emulgel, formulasi dan pembuatannya, evaluasi, dan kemudian terakhir adalah implementasi hasil penelitian dosen, terutama penelitian Pak ke dalam materi emulgel ini. Apakah Pak sudah pernah meneliti tentang emulgel dan Pak akan diseminasikan kepada kalian hasil penelitiannya seperti itu. Kita masuk ke tujuan pertama. Tujuan pertama kita harus tahu pengertian dari gel itu sendiri ya. Gel adalah sediaan semi solid terbentuk dari suspensi partikel anorganik baik itu kecil maupun besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Atau dengan kata lain kalau kita dengar di farmasetika dasar kemarin, gelling agent itu simpelnya adalah gelling agent yang didispersikan ke air sehingga membentuk massa gel. Massa gel yang bagaimana? Yang bening, ya, konsistensinya lembut, jernih, ya, kemudian bersifat tiksotropik. Tiksotropik itu kalau diberikan gaya dia akan encer,
Kalau didiamkan dia akan memadat kembali seperti itu. Kemudian umum digunakan untuk penghantaran obat. Itu gelling agent atau yang dimaksud dengan gel seperti itu. Kemudian tujuan 2, kita sudah atau kita bisa mengetahui jenis-jenis gelling agent yang biasa dipakai. Kalau kita lihat di sini gelling agent itu ada yang alami, ada yang semi sintetik, kemudian ada yang sintetik. Kalau kalian lihat di sini bahan-bahannya familiar di lab ya. Nah, kalau kita lihat ada tragakan, ada NaCMC, ada HPMC, ada karbomer, ada PVA. Kemudian namanya gelling agent, dia harus dikembangkan dulu di air, kemudian dia akan mengembang. Kalau yang biasa kalian gunakan di lab kan NaCMC dan HPMC. Kemudian yang disintetik, yang sudah tidak asing lagi, karbomer. Atau kita dengar dengan karbopol ya. Karbopol ini sudah umum digunakan ya. Tapi kalau karbopol ditambahkan air, dia tidak akan jadi gelling agent langsung. Ada bahan yang perlu ditambahkan yaitu TEA, triethanolamin. TEA itu pembasah. Jadi kalau tidak ada TEA di lab bagaimana Pak? Bisa diganti dengan NaOH ataupun KOH. Kalau kalian pakai gelling agent PVA, kalian harus panaskan airnya bersama dengan bahannya. Jadi bahannya dilarutkan di air, kemudian kalian panaskan. Cara mencampurnya berbeda dengan tadi HPMC. Kalau HPMC airnya sudah panas lebih dulu, baru tambahkan bahan, campur, kemudian tambahkan air dingin. Jelas sampai di sini? Oke, jelas ya? Oke, jelas untuk yang jenis-jenis gelling agentnya. Tujuan 3, metode pembuatan gel. Metode pembuatan gel ini yang paling simpel. Pertama kalian dispersikan gelling agent, dispersikan, tambahkan air dengan teknik-teknik yang kita sudah pelajari tadi di slide sebelumnya. Pakai air panas, ada yang pakai air dingin, ada yang perlu ditambahkan TEA dan lain sebagainya. Setelah didispersikan, diamkan. Lama-lama dia akan mengembang, swelling ya. Proses swelling dia akan mengembang. Setelah dia mengembang, baru tambahkan zat aktif. Zat aktifnya tidak mungkin cuma langsung ditambahkan. Pasti setelah ditambahkan harus dihomogenkan. Gel finish, gel? Aman ya? Oke, untuk gel. Kemudian kita masuk ke emulgelnya. Emulgel itu sediaan semi padat yang terdiri dari emulsi dan gel. Kalau kalian lihat tampilan gel dan emulgel berbeda ya? Gel itu bening, sedangkan emulgel itu keruh ya, seperti bentuk krim. Sebentuk bentuk krim tapi ada gelnya di dalam. Oke, ada gel. Kalau kita lihat tampilan lebih menarik, tidak lengket, mudah dicuci, kemudian meningkatkan stabilitas fisik, dan dia juga sifat tiksotropinya meningkat. Kemudian kapasitas pemuatan obat lebih tinggi. Lebih banyak zat aktif yang bisa diformulasikan ke dalam sediaan topikal. Jelas untuk definisi dan karakteristik dari emulgel ya? Oke, jelas. Kita pindah. Ini komponen formulasi emulgel. Komponen formulasi emulgel karena namanya emulsi. Emulsi itu berarti ada minyak, ada air, kemudian ada emulgator, emulsifying agent ya. Kemudian ada gelling agentnya, ada zat aktif, kemudian ada bahan tambahan lain. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silahkan, ada yang ingin bertanya, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan menanyakan bagaimana cara menggabungkan minyak dan air. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Nah, oke. Kita jawab ya. Teori pembentukan emulsi. Kalau kalian lihat di situ ada minyak, ada air, kemudian ada orang ketiganya. Ada yang namanya emulgator. Ada yang namanya emulgator. Kalau kita lihat emulgator itu di materi-materi sebelumnya, pasti kalian mengenal bahwa struktur dari emulgator, orang ketiga itu punya kepala dan ekor. Jadi emulgator kepala ini sifatnya apa? Polar. Kemudian ekor dari emulgator sifatnya polar. Nah, jadi emulgator yang punya sifat polar dan non polar ini yang bisa menggabungkan minyak dan air.
bisa menggabungkan minyak dan air. Kalau kita lihat di sini, emulsi itu kan ada tipenya ya. Emulsi ada tipe M per A, kemudian ada tipe A per M. Oke, apa itu M per A? Minyak dalam air. Jadi kalau kita lihat seperti ini, yang banyak itu pasti air ya, yang ini. Yang banyak air, kemudian yang dalam bentuk droplet apa? Minyak. Yang dalam bentuk droplet adalah minyak. Oke. Kemudian yang banyak adalah air. Nah, kalau yang tipe AM, air dalam minyak, yang banyak adalah minyak. Yang dalam bentuk droplet air. Seperti ini. Oke, bagaimana modelnya emulgator membungkus ini? Membungkus droplet minyak. Nah, ini Pak keluarkan dropletnya. Pak keluarkan dropletnya di luar. Kalau ini minyak berarti modelnya ekornya di dalam ya, seperti ini. Jadi emulgator akan membungkus seperti ini. Jadi setiap droplet akan ada bagian polar yang terikat di luar. Jelas sampai situ ya? Seperti ini. Bagian kepala dari emulgator akan membungkus droplet yang minyak. Oke. Kemudian ada teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai HLB dari emulgator, maka dia semakin larut air. Nah, untuk tipe M per A, dia nanti akan pakai emulgator yang nilainya tinggi. Sedangkan untuk tipe A dalam minyak, itu harus menggunakan emulgator yang sifatnya HLB rendah. Nah, kita analogikan yang ini. Berarti ada droplet ini lagi satu seperti ini ya. Nah. Kenapa kita harus gunakan emulgator yang larut air di sini? Bukannya kalau larut air berarti droplet ini dan ini akan menyatu? Kalau seperti itu teorinya berarti tidak nyambung ya. Yang mengatakan bahwa semakin tinggi emulgator semakin larut air dan cocok untuk ini. Alasannya kenapa ini harus dipakai yang larut air, luarnya kan air. Otomatis kalau droplet terbentuk di sini, dia akan terikat kuat di sini. Jadi tidak ada teori yang bilang, oh karena polar dua-dua di luar, pakai istilah like dissolve like akan bergabung. Tidak. Kan ini lebih banyak air. Otomatis kalau dia terbentuk droplet sini, langsung berikatan dengan air yang ada di sini. Droplet yang terbentuk di sini akan berikatan langsung di sini, tidak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi ada minyak, ada air, ada emulgator, tapi tanpa pengadukan kuat, dia tetap akan pecah seperti itu. Jelas sampai sini ya? Kita masuk ke tujuan berikutnya. Bagaimana proses pembuatan emulgel ya? Proses pembuatan emulgel. Kalau kalian lihat di sini ada tahap emulsifikasi dan ada tahap inkorporasi. Emulsifikasi itu buat dulu fase emulsinya. Minyak tambah air tambah emulgator aduk kuat. Sejadi emulsi, kemudian kembangkan lagi gel ya. Seperti tadi, gelling agent dikembangkan di air. Kemudian ada yang namanya inkorporasi. Emulsi masukkan ke gel, aduk cepat. Maka jadilah yang namanya emulgel. Bisa dipahami ya? Emulgel ya, oke bisa. Oke, ini evaluasi yang dilakukan. Setelah kalian buat gel, maka kalian harus melakukan quality control, evaluasi. Ada pH, pernah pakai pH meter ya? Di lab. Kemudian ada viskositas, ada viskometer Brockfield. Di lab, pernah pakai ya? Sudah pakai juga yang Oswald. Sudah pakai. Kemudian daya sebar, sudah pernah menguji? Diberi beban belum ya? Mungkin berarti di semester ini kita akan melihat uji daya sebar. Kita lihat daya sebarnya di kulit berapa lebarnya, seperti itu. Kemudian ada yang uji daya lekat, berapa lama dia melekat di kulit, berapa waktunya. Kemudian ada juga homogenitas, uji stabilitas dan uji iritasi di kulit. Paham sampai di sini? Kemudian yang terakhir, apakah ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak selaku dosen? Ya, Pak sudah melakukan penelitian tentang emulgel dengan zat aktif menggunakan kearifan lokal Gorontalo. Pernah dengar sesewanua? Ya.
bahkan ada tanamannya di bawah ya. Ini adalah salah satu hasil kami di penelitian. Hispidulin ris ini di jurnal internasional ya, di Scopus Q1 yang ini dengan Ibu Dr. Julfi Ayu. Kita lihat di sini Hispidulin ris fraction of Seswanua dissolving microneedle antitrombosis. Jadi sudah diuji antitrombosisnya dan dia berkhasiat untuk menghilangkan bengkak. Seswanua tadi kami uji khasiatnya, sebagai anti bengkak. Ternyata punya khasiat sebagai anti bengkak. Untuk memudahkan pemakaian ke pasien, tidak mungkin kami kasih ekstrak untuk dioles. Nah, harus kami buat dalam bentuk sediaan. Ini sediaannya juga sudah terpublish di jurnal Q2. Ini kami uji, kami dapati bahwa yang paling cepat adalah formula 4. Yang ini. Yang konsentrasi DMSO-nya 7%. Karena kami harus berdampak di masyarakat, maka Pak lanjutkan ke pengabdian masyarakat. Dan pengabdian masyarakatnya dipublikasikan tidak di jurnal internasional, tapi di jurnal nasional terakreditasi, Sinta 3 yang ini. Nah, terakreditasi di Sinta 3, Pak langsung terapkan di masyarakat. Pelatihan pembuatan sediaan emulgel, ekstrak etanol, daun Seswanua. Ini hasilnya. Pak latih masyarakat. Pengetahuannya meningkat dan keterampilan membuat emulgelnya juga meningkat. Jadi masyarakat di Ilotidea mereka sudah terlatih membuat emulgel Seswanua seperti itu. Kalau kita lihat tujuan tadi sudah tersampaikan semua ya. Kita bisa evaluasi tujuannya. Kita lihat dari evaluasi pertama, siapa yang bisa mendeskripsikan singkat pengertian dan karakteristik gel? Angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Oke. Jadi, gel adalah sediaan semi-solid yang terbentuk dari cairan dan pembentuk gel. Lalu karakteristiknya itu teksturnya lembut, agak kental, mudah dioleskan dan biasanya terlihat jernih. Oke, bagus ya. Silakan dulu. Kasih aplaus dulu untuk. Kita lihat ke tujuan kedua. Jenis-jenis gelling agent. Oke, silahkan. Jadi untuk tujuan kedua itu Bapak menjelaskan tentang jenis-jenis gelling agent. Itu ada 3. Yang pertama ada sintesis. Itu salah satu bahannya itu ada karbopol. Itu yang dapat menghasilkan gel transparan dengan penambahan bahan basa seperti TA. Bagaimana cara metode pembuatan gel? Siapa yang bisa merekap? Oke. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan gel. Jadi yang pertama didispersikan dulu gelling agentnya dengan cara ditaburkan ke dalam air atau pelarut. Setelah itu diaduk, kemudian didiamkan hingga mengembang. Nah, setelah mengembang ditambahkan zat aktif, lalu dihomogenkan, baru dilakukan proses pengemasan. Oke, beri aplaus dulu. Kita pindah ke tujuan untuk emulgel. Konsep dan komponen emulgel. Siapa? Angkat tangan. Oke. Emulgel itu adalah sediaan semi-solid yang merupakan gabungan antara emulsi dan gel, yang mana di dalamnya terdapat fase air dan fase minyak dan fase air yang dicampurkan dengan emulgator agar bisa menyatu. Setelah itu dia ditambahkan gelling agent agar bentuknya menjadi gel, lalu ditambahkan zat aktif sebagai bahan obat dan bahan tambahan lainnya supaya sediaannya tetap stabil selama penyimpanan. Terima kasih, Pak. Bagus, saya beri aplaus lagi. Tujuan berikutnya, bagaimana cara pembuatan emulgel? Angkatan. Oke, silahkan Nak. Formulasi emulgel itu ada fase air, fase minyak, emulgator, dan basis. Dan adapun proses pembentukan emulgel ada 2 tahap, yaitu yang pertama emulsifikasi yang dimana mencampurkan fase minyak dan fase air hingga terbentuk emulsi yang homogen. Dan yang kedua ada inkorporasi yang dimana mencampurkan emulsi ke dalam gel dengan metode pengadukan yang cepat. Berikutnya tujuan terakhir, ada yang bisa? Oke, evaluasi gel ya. Evaluasi sediaan gel dan emulgel meliputi uji organoleptik dan homogenitas untuk kepastian pemeratan sediaan. Lalu terdapat uji pH sekitar 4,5 sampai 6,5 agar tidak terjadi iritasi kulit, serta uji daya sebar dan daya lekat untuk kemudahan aplikasi. Khusus emulgel dilakukan pula
uji viskositas dan stabilitas fisik untuk memastikan tidak terjadi pemisahan fase minyak dan fase air selama penyimpanan. Oke, bagus. Berikan aplaus. Oke. Silakan, Mak. Oke, kalau kita lihat sekarang semua tujuan tercapai ya. Apakah materi ini tersampaikan dengan merata? Pak akan melakukan asesmen penilaian dengan cara membagikan kuis kepada kalian. Pak sudah upload kuis di dalam Adlink. Kalau kalian lihat, Pak sudah upload di dalam Adlink. Kalian bisa mengakses Adlink saat ini karena Pak sudah mengupload evaluasi di sana untuk mengukur kemampuan masing-masing mahasiswa. Kemudian selanjutnya setelah kalian mengisi itu, Pak akan melakukan evaluasi sistem pembelajaran. Silakan untuk yang materi asesmen materinya dulu dikerjakan di Adlink. Oke, semua sudah mengerjakan ya? Pak lihat di hasil evaluasinya rata-rata 100 ya, berarti materi hari ini tercapai ya. Oke, sebelum diakhiri pertemuan hari ini, Pak akan mencoba untuk membuat atau merangkum poin-poin pentingnya dari pertemuan materi pada hari ini. Ini adalah poin-poin pentingnya. Gel itu adalah sediaan solid bermatriks polimer, yaitu gelling agent yang dikembangkan dalam air. Kemudian emulgel itu adalah emulsi yang digabungkan dengan gel. Kemudian ada formulasi emulgel itu meliputi fase minyak, fase air, emulgator, zat aktif, dan gelling agent. Kemudian yang terakhir adalah untuk evaluasi. Evaluasinya ada pH, organoleptik, daya sebar, daya lekat ya. Kemudian juga yang paling terakhir adalah tercapailah implementasi atau dampak dari hasil penelitian dosen terkait materi terakhir yaitu emulgel hari ini, emulgel ke masyarakat. Dan sebelum Pak menutup pertemuan hari ini, selalu tanamkan di dalam diri masing-masing mahasiswa untuk menjadi farmasi yang bertanggung jawab. Kalau kalian tanamkan dalam diri bahwa saya ingin jadi farmasi hebat, maka semua pembelajaran itu ditekuni. Oke? Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan keterampilan formulasi sediaan farmasi, tetapi juga memiliki sikap profesional, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi kefarmasian sehingga siap menghadapi tantangan dunia kerja. Demikianlah video PDD UK TPT Persyaratan Serdos tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.